Sumatera tengah berduka. Saat kita memasuki awal Desember 2025, pulau ini masih diselimuti oleh tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak pekan terakhir November telah meninggalkan luka yang sangat dalam. Hingga hari ini, Selasa, 2 Desember, data resmi yang terus diperbarui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melukiskan gambaran yang memilukan. Angka korban jiwa telah melampaui 600 orang, sebuah angka yang terus bergerak naik seiring tim penyelamat berhasil menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah ratusan nyawa, ratusan keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih mereka dalam sekejap. Duka tidak berhenti di sana. Selain korban meninggal dunia, tercatat lebih dari 460 orang masih dinyatakan hilang. Harapan untuk menemukan mereka dalam keadaan selamat terus menipis seiring berjalannya waktu. Namun upaya pencarian tak pernah berhenti. Di sisi lain, dampak bencana ini terasa begitu masif, menyentuh kehidupan lebih dari 1,5 juta orang. Ratusan ribu diantaranya terpaksa meninggalkan rumah mereka yang hancur atau terendam, mencari perlindungan di posko-posko pengungsian darurat. Data sementara mencatat lebih dari 59.000 keluarga kini bergantung pada tempat penampungan yang disediakan pemerintah dan relawan, menghadapi ketidakpastian dengan bekal seadanya. Kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan juga sangat parah. Lebih dari 28.000 rumah dilaporkan rusak berat bahkan hancur total, rata dengan tanah oleh derasnya arus banjir atau tertimbun material longsor. Jembatan-jembatan vital yang menjadi penghubung antar desa dan kota runtuh, memutus akses jalan dan mengisolasi banyak komunitas. Jaringan listrik dan komunikasi di berbagai wilayah terdampak juga lumpuh total, menambah kesulitan dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan. Ini adalah krisis multidimensi, di mana setiap aspek kehidupan masyarakat lumpuh secara bersamaan, menciptakan tantangan yang luar biasa besar bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan. 3 provinsi menanggung beban terberat dari bencana ini. Media Group, Peta Sumatera dengan area terdampak banjir dan longsor, highlight 3 provinsi terdampak di peta TOK, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Di Sumatera Utara, yang menjadi provinsi dengan korban jiwa terbanyak, lebih dari 160 nyawa melayang, terutama di area perbukitan dan bantaran sungai. Di Sumatera Barat, puluhan orang masih hilang di Kabupaten Agam setelah 3 desa terkubur longsor. Sementara di Aceh, banjir besar merendam banyak wilayah pesisir dan lembah, meruntuhkan jembatan utama yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh. Setiap provinsi memiliki cerita dukanya sendiri, namun semuanya terikat dalam satu tragedi besar yang menuntut perhatian dan solidaritas seluruh bangsa Indonesia. Bencana dahsyat ini tidak datang tanpa sebab. Faktor utamanya adalah cuaca ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir. Hujan dengan intensitas sangat tinggi turun tanpa henti selama hampir sepekan penuh. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, curah hujan ini dipicu oleh kehadiran siklon tropis Senyar yang terbentuk secara tak biasa di Selat Malaka. Badai ini menarik uap air dalam jumlah masif dan menumpahkannya di sepanjang gugusan Bukit Barisan, mengubah sungai-sungai menjadi arus bah yang ganas dan membuat lereng-lereng bukit yang jenuh air menjadi sangat rentan terhadap longsor. Kekuatan badai ini juga diduga diperparah oleh fenomena iklim global, La Nina, yang memang cenderung meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Kombinasi antara siklon tropis dan La Nina menciptakan sebuah bom cuaca yang dampaknya begitu merusak. Meskipun BMKG telah mengeluarkan peringatan dini secara berjenjang, mulai dari 8 hingga 2 hari sebelum puncak badai, kesiapan di tingkat daerah tampaknya tidak sepadan dengan skala ancaman yang datang. Respons mitigasi yang ada terbukti tidak cukup untuk menghadapi amukan alam sebesar ini, menunjukkan adanya celah antara peringatan dan aksi nyata di lapangan. Namun, menyalahkan alam sepenuhnya adalah sebuah penyederhanaan yang berbahaya. Banyak bukti di lapangan yang mengarah pada faktor manusia sebagai elemen yang memperparah tragedi. Di banyak lokasi bencana, terutama di Sumatera Barat, tim penyelamat dan warga menemukan tumpukan kayu gelondongan berukuran besar yang ikut terseret banjir bandang. Temuan ini memicu dugaan kuat bahwa praktik pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hulu telah merusak daya dukung lingkungan.
Hutan yang gundul tidak lagi mampu menyerap air hujan secara maksimal, menyebabkan air langsung mengalir ke permukaan dan membawa serta tanah, batu, dan kayu. Pemerintah telah berjanji untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pembalakan liar ini. Tragedi ini menjadi pengingat yang sangat keras bahwa kerusakan lingkungan akan selalu kembali menghantui kita dalam bentuk bencana yang lebih besar. Ketika hutan sebagai benteng pertahanan alami dirusak, masyarakat yang tinggal di hilir menjadi korban pertama. Ini bukan lagi sekadar persoalan cuaca, tetapi juga tentang tata kelola lingkungan, penegakan hukum terhadap perusak hutan, dan kesadaran kolektif kita untuk menjaga alam. Bencana ini adalah cermin dari kelalaian kita, harus dibayar dengan harga sangat mahal. Kondisi terkini di lapangan adalah gambaran perjuangan tanpa henti melawan waktu dan alam. Tim penyelamat gabungan yang terdiri dari BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan ribuan relawan terus bekerja siang dan malam. Misi utama mereka adalah mencari korban yang masih hilang di bawah tumpukan lumpur dan reruntuhan. Namun, upaya mereka menghadapi rintangan yang sangat berat. Medan yang curam, akses jalan yang terputus, dan cuaca buruk yang masih sering terjadi, membuat operasi pencarian menjadi sangat berisiko. Ancaman longsor susulan selalu mengintai, memaksa tim untuk bekerja dengan kewaspadaan ekstra tinggi di setiap langkahnya. Banyak desa dan permukiman yang masih terisolasi sepenuhnya. Jembatan yang hancur dan jalan yang tertimbun longsor membuat kendaraan darat tidak mungkin melintas. Akibatnya, distribusi bantuan logistik seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan selimut menjadi sangat terhambat. Untuk menjangkau komunitas-komunitas terpencil ini, tim penyelamat terpaksa mengandalkan helikopter dan perahu karet. Setiap bantuan yang berhasil sampai ke tangan warga adalah hasil dari perjuangan heroik menerobos medan yang sulit. Kebutuhan mendesak di lokasi pengungsian pun sangat tinggi, terutama terkait layanan medis dan sanitasi untuk mencegah wabah penyakit. Dunia pendidikan juga ikut lumpuh. Lebih dari 1.000 gedung sekolah di Aceh dan Sumatera dilaporkan rusak atau terpaksa ditutup. Sebagian bangunan sekolah yang masih berdiri, kini beralih fungsi menjadi posko pengungsian darurat bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Akibatnya, puluhan ribu anak-anak tidak bisa melanjutkan kegiatan belajar mereka. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan rutinitas dan masa depan pendidikan mereka untuk sementara waktu. Mengembalikan anak-anak ini ke sekolah adalah salah satu prioritas utama dalam fase pemulihan nanti, agar trauma mereka tidak berkepanjangan. Pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat bencana di sebagian besar kabupaten dan kota terdampak. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah meninjau langsung 3 provinsi yang paling parah untuk memastikan penanganan berjalan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan untuk mengurangi intensitas hujan di area pencarian korban, memberikan jeda bagi tim penyelamat untuk bekerja lebih optimal. Namun, skala bencana yang begitu luas membuat semua sumber daya yang dikerahkan terasa belum cukup. Ini adalah pertarungan jangka panjang yang membutuhkan stamina dan kerjasama dari semua pihak. Satu hal yang perlu dipahami oleh publik adalah bahwa data mengenai jumlah korban dan kerusakan bersifat sangat dinamis. Angka yang kita dengar hari ini kemungkinan besar akan berbeda dengan data esok hari. Ini bukan karena ketidakakuratan, melainkan karena proses pendataan di lapangan masih terus berlangsung. Setiap hari tim penyelamat berhasil membuka akses ke 1 atau 2 dusun yang sebelumnya terisolasi. Ketika akses terbuka, data baru pun masuk, seringkali menambah daftar korban jiwa maupun korban hilang. Proses ini berjalan lambat karena sulitnya medan dan luasnya area yang harus disisir. Kenaikan angka korban jiwa yang signifikan dalam beberapa hari terakhir, dari yang awalnya dilaporkan sekitar 300-an menjadi lebih dari 600, adalah cerminan dari tantangan ini. Laporan awal seringkali hanya mencakup wilayah yang mudah dijangkau. Seiring berjalannya waktu dan dengan bantuan alat berat, tim mulai dapat menjangkau lokasi-lokasi yang paling parah terdampak, tempat di mana puluhan rumah mungkin terkubur dalam satu peristiwa longsor. Oleh karena itu, kita harus bersiap menghadapi kemungkinan bahwa angka final dari tragedi ini bisa jadi akan jauh lebih besar dari yang kita ketahui saat ini. Di tengah duka yang mendalam, secercah harapan muncul dari gelombang solidaritas yang luar biasa. Dari seluruh penjuru negeri,
bantuan mulai mengalir. Masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, perusahaan, dan individu bergerak bersama menggalang dana dan logistik untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Para relawan muda datang dari berbagai daerah, meninggalkan kenyamanan mereka untuk terjun langsung ke lokasi bencana. Semangat gotong royong ini adalah kekuatan terbesar bangsa kita dalam menghadapi setiap cobaan. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa duka Sumatera adalah duka kita bersama. Pada akhirnya, tragedi ini harus menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi kita semua. Selain fokus pada penanganan darurat saat ini, kita harus mulai berpikir serius tentang masa depan. Penguatan sistem peringatan dini hingga ke tingkat desa, penegakan hukum tanpa kompromi terhadap perusak lingkungan, serta edukasi mitigasi bencana bagi masyarakat adalah langkah-langkah yang tidak bisa ditawar lagi. Semoga para korban diberikan tempat terbaik, keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan semoga kita semua sebagai sebuah bangsa mampu bangkit dari keterpurukan ini menjadi lebih kuat, lebih peduli, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.